Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh anak-anakku kelas 7A sampai dengan 7F SMP Kartika 49 Malang. Alhamdulillahirrabbilalamin, di video pembelajaran kali ini insya Allah adalah video pembelajaran yang terakhir untuk bab 3 ya. Memang sengaja saya menjelaskannya sedikit demi sedikit untuk mempermudah pemahaman kalian. Satu, yang kedua juga buat menghemat paket data kalian ya, karena memang mapel yang lain juga membutuhkan paket data untuk mengerjakannya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, saya ingatkan lagi untuk kalian ya, karena akhir-akhir ini saya melihat makin sedikit yang mengikuti kegiatan imtak pagi ya, doa pagi ya. Nah, itu jangan lupa untuk selalu diikuti. Karena apa? Sebelum belajar ya, sebelum apapun kegiatan amal baik yang kita lakukan, sebaiknya diawali dengan doa, diawali dengan kita bermunajat kepada Allah. Kita bilang dulu sama Allah, ya Allah, saya mau belajar, ya Allah, semoga Engkau memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Nah, doa kita di SMP Kartika 49 Malang dilaksanakan setiap hari jam 7 pagi, live di akun Instagram sekolah ya. Jangan lupa untuk diikuti. Jadi, sebelum kalian belajar selalu diawali dengan berdoa. Tidak hanya belajar saja, semua kegiatan baik sangat dianjurkan dalam agama Islam untuk diawali dengan doa. Nah, oke. Di pembelajaran yang kemarin ya, di video yang lalu saya sudah menjelaskan tentang mandi wajib atau mandi besar ya. Saya ulang sedikit bahwa mandi wajib atau mandi besar dilaksanakan atau dilakukan untuk menghilangkan hadas besar ya. Tata caranya, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meratakan air, tentunya air yang suci dan mensucikan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki tanpa terkecuali. Oke? Di video yang kali ini kita akan membahas tentang wudhu dan juga tayamum ya. Singkat saja, karena wudhu sudah biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita, karena kita diwajibkan sehari semalam melakukan sholat 5 kali atau 5 waktu ya. Nah, wudhu itu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Ingat, hadas adalah keadaan atau kondisi. Seorang muslim tidak diperbolehkan melakukan ibadah ya. Nah, hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu. Bagaimana tata cara berwudu ya? Di sini di LKS kalian. Nah, kita pakai LKS sekarang ya. Kita pakai LKS di halaman 27. Nah, itu ada ilustrasi ya, gambar wudhu hendaknya dilakukan dengan sempurna, yakni mengamalkan rukun dan sunnah wudhu. Nah, itu ada ada ilustrasi ya, mohon maaf. Ada ilustrasi seseorang yang sedang melakukan wudhu. Nah, di sini saya sampaikan dulu apa sih rukun wudhu itu ya. Apa sih yang harus dilakukan ketika kalian atau kita berwudhu? Yang pertama, rukun wudhu ya, 1, harus niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Nih, kedua tangan. Yang keberapa? 4 adalah mengusap sebagian kepala. Nih,
Yang kelima adalah membasuh kaki. Saya nggak nunjukin kaki ya, kameranya di atas. Nah, yang keenam adalah tertib, artinya berurutan. Ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita harus berniat ya. Niat wudhu diucapkan, dilafatkan dalam hati. Saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Nah, kalau yang di LKS kalian ini, nah ini nih, nah yang di bawah nih, nah ada nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Boleh kalian ucapkan jika kalian berwudu selain di kamar mandi yang ada toiletnya. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi ya, yang ada toiletnya itu, yang ada klosetnya, kita dilarang untuk mengucapkan lafadz jalalah. Lafadz jalalah itu lafadz Allah. Nah, di sini kan ada lafadz Allahnya nih. Ada lafadz Allah lillahi ta'ala. Nah, kita nggak boleh mengucapkan lafadz itu di dalam kamar mandi. Nah, jika kalian berwudu di dalam kamar mandi, maka niatnya cukup diucapkan dalam hati. Kalau wudunya di luar kamar mandi, entah itu di tempat wudu masjid, di tempat wudu musola, atau wudunya di sungai, atau di laut, atau di mana lah, pokoknya di selain tempat yang digunakan untuk mandi atau selain kamar mandi, maka niatnya boleh diucapkan. Tapi yang terpenting, yang utama adalah niat di dalam hati. Oke? Nah, itu satu, niat. Nah, ketika kita mengucapkan niat, itu dibarengi ya bersamaan dengan kita membasuh wajah. Nah, mana sih batasan wajah? Nah, ini saya lepas peci saya. Wajah kita itu, tuh rambut saya berantakan. Wajah kita itu dimulai dari sini. Nah, tempat tumbuhnya rambut. Nih, atas, batas atasnya sini. Batas sampingnya di sini. Nih, tutup telinga ini. Nah, jadi di sini harus kena air. Turun ke bawah. Nah, sampai di dagu nih. Ini harus basah, harus kena air. Begitu pula yang sebelah sini. Nah, ini harus basah kena air. Ini yang dinamakan wajah. Nah, jadi ketika kalian ambil air, nah, sambil mengucapkan dalam hati, saya berniat berwudu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Sini semua harus kena air. Kalau nggak kena gimana Pak? Ya nggak jadi wudunya, nggak sah wudunya. Oke? Nah, disunahkan kita mengusapnya, membasuhnya itu sebanyak 3 kali. Oke. Rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Nah, mana sih yang dinamakan tangan yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini tangan adalah, nah ini, dari ujung sini, nih, ujung jari ya, sampai di siku. Nih, siku. Siku. Jadi ini harus basah. Kalau kalian wudhu, di sini harus basah. Harus kena air. Sini ya, 3 kali juga sunnahnya. 1 kali boleh Pak? Boleh. Tapi lebih baik 3 kali. Kanan 3 kali, kiri juga sama. 3 kali. Batasnya juga sama. Dari ujung jari sampai siku. Oke. Selanjutnya adalah rukun wudhu yang keempat ya. Mengusap kepala. Mengusap sebagian kepala. Nih, sini. Mau di sini juga boleh. Mau di sini juga boleh. Di belakang sini juga boleh. Ini kan kepala kalian ini. Boleh. Nah, perlu diperhatikan ya bagi kalian yang pakai gel ya, yang cowok atau pakai pomade ya. Nah, itu menghalangi air sampai ke sini.
Nah, caranya gimana? Kalian tetap pakai pomade boleh, pakai minyak rambut boleh, pakai gel boleh, tapi dengan catatan ketika berwudu, air wudu itu harus sampai di kulit kepala. Nah, ini kan ada kelihatan nih kulit kepalanya. Oke. Jangan suudon. Itu di kepalanya Pak Helmi ada ketobenya. Enggak ada. Saya tadi udah keramas kok. Oke. Nah, terus juga diperhatikan kalau kalian pakai pewarna rambut atau cat rambut. Nah, ini kan sekarang lagi banyak nih. Ntar. Nah, sekarang banyak yang pakai cat rambut. Nah, yang pakai cat rambut itu apakah boleh, Pak, menggunakan pewarna rambut kalau pewarnanya itu bisa menyerap air, maka boleh. Kalau tidak bisa menyerap air, artinya kalau misalnya rambutnya ditetesin air, airnya nggak bisa meresap ke rambut, maka itu yang nggak boleh. Oke? Nah, selanjutnya adalah membasuh kaki. Ya, membasuh kaki. Itu dari ujung, anggaplah ini kaki ya. Nah, ini anggap ujung jari kaki. Seret, di sini sampai di mata kaki. Nah, cari, pegang mata kaki kalian. Saya nggak bisa megang, masa saya harus jukir balik? Ya nggak mungkin lah ya. Nah, pegang mata kaki kalian. Sampai di mata kaki itu harus basah. Kanan 3 kali sunnahnya, kiri juga 3 kali sunnahnya. Nah, yang terakhir adalah tertib, artinya berurutan dari niat sampai terakhir, nggak boleh dibolak-balik. Oke? Nah, Pak, kok nggak ada mengusap telinganya, Pak? Kok nggak ada berkumurnya, Pak? Kan di gambar sini ada orang lagi berkumur nih. Nah, ini ada orang lagi bersihin telinga juga. Nah, ini adalah sunnah. Nah, baiknya seperti apa bisa kalian lihat di halaman 27 yang bagian mana itu ya? Nah, yang bagian B di bawahnya niat itu loh. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Nah, itu. Jadi ketika kalian sebelum membasuh wajah, ini dicuci dulu nih. Nah, dicuci dulu. Barangkali di sini ada bekasnya tipek atau cat atau apa, dibersihkan. Kalau barangkali ada sesuatu yang kotor, dibersihkan. Terus juga di lubang hidung. Nah, lubang hidung dibersihkan 3 kali juga. Terus kita berkumur. Berkumur 3 kali juga. Nah, di akhir di tengah-tengah wudhu ya, setelah kita mengusap kepala, disunahkan juga mengusap telinga. Nah, nih caranya gini. Ambil air di sini ya, 2 jari nih. Nah, 2 jari basahin pakai air ya. Terus yang jempol taruh di belakang sini. Nah, di belakang sini diamin. Yang telunjuknya, nah masuk di sini, telunjuknya diputar sesuai jalan yang ada di telinga. Set, sampai di atas. Baru kemudian jempolnya ditarik. Selesai deh. Seperti ini. Set, dia jalan. Jempol di belakang, naik. 3 kali, kiri juga sama 3 kali. Nah, di akhir wudhu kita disunahkan untuk membaca doa. Doanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, dia maha tunggal, dia maha esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah saya minat tawabina, termasuk orang-orang yang bertobat. Waj'alni minal mutatahhirina, dan jadikanlah saya ya Allah orang-orang yang selalu bersuci.
waj'alni min ibadika sholihin, dan jadikanlah saya ya Allah termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, eh, itu untuk yang berwudu. Nah, sekarang yang tayamum. Nah, tayamum ya, tentang wudu ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung chat via WA ya. Nah, sekarang yang tayamum. Tayamum gimana, Pak? Nah, caranya gini. Tayamum itu dilakukan ketika kalian punya hadas kecil atau hadas besar, akan tetapi tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air maksudnya gimana, Pak? Misalnya kalian sakit, yang kalau kena air ntar malah parah sakitnya. Nggak boleh kena air sama dokter. Ya udah, bersucinya pakai debu, pakai tayamum. Atau kalian mungkin lagi camping atau atau apa namanya piknik kemana gitu, yang di situ nggak ada air sama sekali, atau ada air cuman sedikit buat bekal, maka kalian diperbolehkan bersuci menggunakan debu. Debu tapi bukan debu sembarang debu ya, tentunya debu yang suci. Debu yang suci yang seperti apa? Debu yang nggak ada di tempat yang kotor, misalnya debu yang ada di dinding, atau debu yang ada di lemari, atau debu yang ada di mana lagi ya? Di papan tulis gitu, tapi bukan bukan dari kapur loh ya, debu loh ya, debu. Nah, oke, caranya seperti apa? Nah, sampai lihat di LKS. Nah, ada tayamum di halaman 28. Nah, tuh. Tayamum boleh dilakukan jika tidak ada air dan telah berusaha mencari. Nah, tadi kalau misalnya lagi ngecamp di mana camping ya, nggak ada air, kalian udah cari tapi nggak ada air, ya sudah. Terus berhalangan menggunakan air, misalnya sakit, tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Udah azan, udah masuk waktu sholat, tapi nggak boleh kita, nggak bisa kita bersuci pakai air, nggak bisa karena suatu keadaan, maka kita bersuci dengan cara bertayamum. Nah, satu, kita niat. Nah, niat tayamum seperti apa ini? Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Tuh, niat diucapkan dalam hati ya. Oke, yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu suci. Nah, maksudnya debu suci yang saya jelaskan tadi. Debu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh anak-anakku kelas 7A sampai dengan 7F SMP Kartika 49 Malang. Alhamdulillahirrabbilalamin, di video pembelajaran kali ini insya Allah adalah video pembelajaran yang terakhir untuk bab 3 ya. Memang sengaja saya menjelaskannya sedikit demi sedikit untuk mempermudah pemahaman kalian. Satu, yang kedua juga buat menghemat paket data kalian ya. Karena memang mapel yang lain juga membutuhkan paket data untuk mengerjakannya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, saya ingatkan lagi untuk kalian ya, karena akhir-akhir ini saya melihat makin sedikit yang mengikuti kegiatan imtak pagi ya, doa pagi ya.
Nah, itu jangan lupa untuk selalu diikuti. Karena apa? Sebelum belajar ya, sebelum apapun apa namanya kegiatan amal baik yang kita lakukan, sebaiknya diawali dengan doa, diawali dengan kita eh, bermunajat kepada Allah. Kita bilang dulu sama Allah, ya Allah saya mau belajar, ya Allah semoga Engkau memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Nah, doa kita di SMP Kartika 49 Malang dilaksanakan setiap hari jam 7 pagi. Live di akun Instagram sekolah ya. Jangan lupa untuk diikuti. Jadi, apa namanya? Sebelum kalian belajar selalu diawali dengan berdoa. Tidak hanya belajar saja, semua kegiatan baik sangat dianjurkan dalam agama Islam untuk diawali dengan doa. Nah, oke. Di pembelajaran yang kemarin ya, di video yang lalu saya sudah menjelaskan tentang mandi wajib atau mandi besar ya. Saya ulang sedikit bahwa mandi wajib atau mandi besar dilaksanakan atau dilakukan untuk menghilangkan hadas besar ya. Tata caranya yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meratakan air, tentunya air yang suci dan mensucikan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki tanpa terkecuali. Oke? Di video yang kali ini kita akan membahas tentang wudhu dan juga tayamum ya. Singkat saja. Karena wudhu sudah biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Karena kita diwajibkan sehari semalam melakukan sholat 5 kali atau 5 waktu ya. Nah, wudhu itu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Ingat, hadas adalah keadaan atau kondisi. Seorang muslim tidak diperbolehkan melakukan ibadah ya. Nah, hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu. Bagaimana tata cara berwudu ya? Di sini di LKS kalian. Nah, kita pakai LKS sekarang ya. Kita pakai LKS di halaman 27. Nah, itu ada apa namanya? Ilustrasi ya, gambar wudhu hendaknya dilakukan dengan sempurna, yakni mengamalkan rukun dan sunnah wudhu. Nah, itu ada animasi, bukan animasi sih, ada ilustrasi ya, mohon maaf. Ada ilustrasi seseorang yang sedang melakukan wudhu. Nah, di sini saya sampaikan dulu apa sih rukun wudhu itu ya. Apa sih yang harus dilakukan ketika kalian atau kita berwudhu? Yang pertama, rukun wudhu ya, satu, harus niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Nih, kedua tangan. Yang ke berapa? 4 adalah mengusap sebagian kepala. Nih. Yang kelima adalah membasuh kaki. Saya nggak nunjukin kaki ya, kameranya di atas. Nah, yang keenam adalah tertib, artinya berurutan. Ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita harus berniat ya. Niat wudhu diucapkan, dilafatkan dalam hati. Saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Nah, kalau yang di LKS kalian ini, nah ini nih, nah yang di bawah nih, nah ada nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Boleh kalian ucapkan jika kalian berwudu selain di kamar mandi yang ada toiletnya. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi ya, yang ada toiletnya itu, yang ada klosetnya, kita dilarang untuk mengucapkan lafadz jalalah. Lafadz jalalah itu lafadz Allah. Nah, di sini kan ada lafadz Allahnya nih. Ada lafadz Allah lillahi ta'ala.
Nah, kita nggak boleh mengucapkan lafadz itu di dalam kamar mandi. Nah, jika kalian berwudu di dalam kamar mandi, maka niatnya cukup diucapkan dalam hati. Kalau wudunya di luar kamar mandi, entah itu di tempat wudu masjid, di tempat wudu musola, atau wudunya di sungai, atau di laut, atau di mana lah, pokoknya di selain tempat yang digunakan untuk mandi atau selain kamar mandi, maka niatnya boleh diucapkan. Tapi yang terpenting, yang utama adalah niat di dalam hati. Oke? Nah, itu satu, niat. Nah, ketika kita mengucapkan niat, itu dibarengi ya bersamaan dengan kita membasuh wajah. Nah, mana sih batasan wajah? Nah, ini saya lepas peci saya. Wajah kita itu, tuh rambut saya berantakan. Wajah kita itu dimulai dari sini. Nah, tempat tumbuhnya rambut. Nih, batas atasnya sini. Batas sampingnya di sini. Nih, tutup telinga ini. Nah, jadi di sini harus kena air. Turun ke bawah. Nah, sampai di dagu nih. Ini harus basah, harus kena air. Begitu pula yang sebelah sini. Nah, ini harus basah kena air. Ini yang dinamakan wajah. Nah, jadi ketika kalian ambil air, nah, sambil mengucapkan dalam hati, saya berniat berwudu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Sini semua harus kena air. Kalau nggak kena gimana Pak? Ya nggak jadi wudunya, nggak sah wudunya. Oke? Nah, disunahkan kita mengusapnya, membasuhnya itu sebanyak 3 kali. Oke, rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Nah, mana sih yang dinamakan tangan yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini tangan adalah, nah ini, dari ujung sini, nih, ujung jari ya, sampai di siku. Nih, siku. Siku. Jadi ini harus basah. Kalau kalian wudhu, di sini harus basah. Harus kena air. Sini ya, 3 kali juga sunnahnya. 1 kali boleh Pak, boleh. Tapi lebih baik 3 kali. Kanan 3 kali, kiri juga sama 3 kali. Batasnya juga sama, dari ujung jari sampai siku. Oke, selanjutnya adalah rukun wudhu yang keempat ya, mengusap kepala. Mengusap sebagian kepala. Nih, sini. Mau di sini juga boleh. Mau di sini juga boleh, di belakang sini juga boleh. Ini kan kepala kalian ini. Boleh. Nah, perlu diperhatikan ya bagi kalian yang apa namanya pakai gel ya, yang cowok atau pakai pomade ya. Nah, itu menghalangi air sampai ke sini. Nah, caranya gimana? Kalian tetap pakai pomade boleh, pakai minyak rambut boleh, pakai gel boleh, tapi dengan catatan ketika berwudu, air wudu itu harus sampai di kulit kepala. Nah, ini kan ada kelihatan nih kulit kepalanya. Oke. Jangan suudon. Itu di kepalanya Pak Helmi ada ketobenya. Enggak ada. Saya tadi udah keramas kok. Oke. Nah, terus juga diperhatikan kalau kalian pakai pewarna rambut atau cat rambut. Nah, ini kan sekarang lagi banyak nih. Ntar. Nah, sekarang banyak yang pakai cat rambut. Nah, yang pakai cat rambut itu apakah boleh, Pak, menggunakan pewarna rambut kalau pewarnanya itu bisa menyerap air, maka boleh. Kalau tidak bisa menyerap air, artinya kalau misalnya rambutnya ditetesin air, airnya nggak bisa meresap ke rambut, maka itu yang nggak boleh. Oke? Nah, selanjutnya adalah membasuh kaki. Ya, membasuh kaki. Itu dari ujung, anggaplah ini kaki ya. Nah,
Ini anggap ujung jari kaki. Seret. Di sini sampai di mata kaki. Nah, cari, pegang mata kaki kalian. Saya nggak bisa megang. Masa saya harus jukir balik? Ya nggak mungkin lah ya. Nah, pegang mata kaki kalian. Sampai di mata kaki itu harus basah. Kanan 3 kali sunnahnya. Kiri juga 3 kali sunnahnya. Nah, yang terakhir adalah tertib. Artinya berurutan. Dari niat sampai terakhir. Nggak boleh dibolak-balik. Oke? Nah, Pak, kok nggak ada mengusap telinganya, Pak? Kok nggak ada berkumurnya, Pak? Kan di gambar sini ada orang lagi berkumur nih. Nah, ini ada orang lagi bersihin telinga juga. Nah, ini adalah sunnah. Nah, baiknya seperti apa bisa kalian lihat di halaman 27 yang bagian mana itu ya? Nah, yang bagian B di bawahnya niat itu loh. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Nah, itu. Jadi ketika kalian sebelum membasuh wajah, ini dicuci dulu nih. Nah, dicuci dulu. Barangkali di sini ada bekasnya tipek atau cat atau apa dibersihkan. Kalau barangkali ada sesuatu yang kotor dibersihkan. Terus juga di lubang hidung. Nah, lubang hidung dibersihkan 3 kali juga. Terus kita berkumur, berkumur 3 kali juga. Nah, di akhir, di tengah-tengah wudhu ya, setelah kita mengusap kepala, disunahkan juga mengusap telinga. Nah, nih caranya gini. Ambil air di sini ya, 2 jari nih. Nah, 2 jari basahin pakai air ya. Terus yang jempol taruh di belakang sini. Nah, di belakang sini diamin. Yang telunjuknya, nah masuk di sini, telunjuknya diputar sesuai jalan yang ada di telinga. Set, sampai di atas. Baru kemudian jempolnya ditarik. Selesai deh. Seperti ini. Set, dia jalan. Jempol di belakang, naik. 3 kali, kiri juga sama 3 kali. Nah, di akhir wudhu kita disunahkan untuk membaca doa. Doanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, dia maha tunggal, dia maha esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah saya minat tawabina, termasuk orang-orang yang bertobat. Waj'alni minal mutatahhirina, dan jadikanlah saya ya Allah orang-orang yang selalu bersuci. Waj'alni min ibadika sholihin, dan jadikanlah saya ya Allah termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, eh, itu untuk yang berwudu. Nah, sekarang yang tayamum. Nah, tayamum ya, tentang wudu ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung chat via WA ya. Nah, sekarang yang tayamum. Tayamum gimana, Pak? Nah, caranya gini. Tayamum itu dilakukan ketika kalian punya hadas kecil atau hadas besar, akan tetapi tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air maksudnya gimana, Pak? Misalnya kalian sakit, yang kalau kena air ntar malah parah sakitnya. Nggak boleh kena air sama dokter. Ya udah, bersucinya pakai debu, pakai tayamum. Atau kalian mungkin lagi camping atau atau apa namanya piknik kemana gitu, yang di situ nggak ada air sama sekali, atau ada air cuman sedikit buat bekal, maka kalian diperbolehkan bersuci menggunakan debu.
Debu tapi bukan debu sembarang debu ya, tentunya debu yang suci. Debu yang suci yang seperti apa? Debu yang nggak ada di tempat yang kotor, misalnya debu yang ada di dinding, atau debu yang ada di lemari, atau debu yang ada di mana lagi ya? Di papan tulis gitu. Tapi bukan bukan dari kapur loh ya, debu loh ya, debu. Nah, oke, caranya seperti apa? Nah, sampai lihat di LKS. Nah, ada tayamum di halaman 28. Nah, tuh, tayamum boleh dilakukan jika tidak ada air dan telah berusaha mencari. Nah, tadi kalau misalnya lagi ngecamp di mana camping ya, nggak ada air, kalian udah cari tapi nggak ada air ya sudah. Terus berhalangan menggunakan air, misalnya sakit, tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga telah masuk waktu sholat. Udah azan, udah masuk waktu sholat, tapi nggak boleh kita, nggak bisa kita bersuci pakai air, nggak bisa karena suatu keadaan, maka kita bersuci dengan cara bertayamum. Nah, satu, kita niat. Nah, niat tayamum seperti apa ini? Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Tuh, niat diucapkan dalam hati ya. Oke, yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu suci. Nah, maksudnya debu suci yang saya jelaskan tadi, debu. Nah, caranya ya, setelah kita mengucapkan niat ya dalam hati, kita mengambil debu yang suci ya. Kita ambil dengan dua telapak tangan. Debu yang suci kita tempat yang ada debunya kita tempelin tangan kita. Plak. Nah, kalau sudah nempel, nah kita tebaskan seperti ini. Kita tebaskan begini atau kita tiup. Kenapa? Takutnya di sini ada kerikil atau apa gitu ya. Debu-debu yang kasar ya. Nah, seperti itu. Yang kita gunakan debu yang halusnya saja. Nah, caranya seperti apa? Seperti kita berwudu ya. Yang pertama dibasuh, bukan dibasuh, diusap adalah wajah atau muka. Nah, ini yang ini giniin tangannya. Plak, seperti ini. Kemudian dibasuh begini. Nah, jempolnya taruh di sini. Nah, seperti ini. Oke, sama. Kemudian kita tebaskan lagi. Kemudian kita ambil lagi, lakukan sama. Ambil debunya lagi, tebaskan lagi, kita ulangi lagi. Seperti ini. Tebaskan lagi, ambil lagi, tebaskan lagi, usap lagi, tebaskan lagi. Muka 3 kali. Nah, setelah wajah kita diusap menggunakan debu, kita mengusap kedua tangan. Ya, sama sampai siku kita ambil debu, kita tebaskan. Nah, tangan kanan dimulai dari sini seperti ini. Nah, diusap seperti ini. Jempolnya di atasin gini. Taruh di atas. Seret. Sampai di siku. Nah, sudah sampai di siku, tangan ini kita balik. Ini juga kita balik begini. Jempolnya buat ke sini. Seret. Dah. Yang ini sama buat di sini. Seret. Jempolnya baru buat pegang gini. Seret. Tebaskan lagi, ambil lagi, begitu seterusnya sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita disunahkan untuk membaca doa seperti doa setelah wudhu, yang seperti saya baca tadi.
Oke, saya kira itu penjelasan singkat tentang wudhu dan juga tayamum ya. Nah, di bagian bawah halaman 28 ya, di bagian C ada hikmah toharoh. Hikmah toharoh artinya hikmah kenapa sih kita itu disuruh bersuci ya. Satu, orang yang menjaga kebersihan dengan toharoh akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, kita ada di situasi pandemi COVID-19 ya. Anjuran dari tim kesehatan di apa namanya? Kita diminta untuk rajin cuci tangan, menjaga kebersihan, dan seterusnya. Di ajaran Islam sama, kita disunahkan untuk menjaga wudhu. Kalau mau kita ibadah, kita wajib wudhu, kita wajib bersuci. Kalau punya hadas besar ya wajib mandi. Seperti itu. Kita disunahkan untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, wajah orang yang menjaga wudhu akan bersinar saat dibangkitkan dari kubur. Nanti di yaumil akhir, di hari kebangkitan, bagi orang yang senantiasa menjaga wudhu, dari wajahnya akan keluar cahaya yang berasal dari bekas air wudhu selama dia hidup di dunia. Yang ketiga, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, kebersihan sebagian dari iman. Sedangkan pepatah mengatakan bahwa kebersihan pangkal kesehatan. Bersih pangkal sehat. Pasti ingat kan itu? Nah, yang kelima, kebersihan akan membuat hidup lebih nyaman. Yalah, siapa sih yang mau tinggal di tempat kotor? Kalian pasti lebih nyaman lihat taman yang indah, yang banyak kembangnya, yang banyak ada air mancurnya, tertata rapi, gitu kan? Daripada kalian melihat tempat sampah yang kumuh, ya kan? Kalian lebih suka lihat kamar yang tertata rapi, apa kamar yang berantakan? Pasti kamar yang tertata rapi kan? Nah, dalam agama kita diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan. Kebersihan hati utamanya dan juga kebersihan fisik atau jasmani kita dengan cara berwudu, dengan cara mandi besar tadi, dengan cara bertayamum, dengan cara menghilangkan najis. Nah, kiranya itu penjelasan yang bisa saya berikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena ya mohon dimaklumi ya penjelasan tidak bisa maksimal karena seharusnya penjelasan ini diberikan secara face to face, tatap muka secara langsung ya. Kita ketemu langsung seharusnya seperti itu. Ya, kita berdoa saja ya melalui doa kita setelah sholat 5 waktu, doa kita setiap hari di pagi hari melalui imtak pagi ya. Semoga kita semuanya tetap sehat, kita semuanya tetap dalam lindungan Allah, dan COVID-19 segera berakhir, kita bisa bertemu kembali di sekolah ya. Kiranya itu wallahu alam bisawab. Insyaallah video pembelajaran selanjutnya akan saya share tentang sholat berjamaah. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Sekali lagi mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.